fasilitator Ibu Haja Andi Astati MPD dan pengajar praktik Bapak Irawan Kurniawan Manoi SPD GR. Perkenalkan, nama saya Armina, CGP Angkatan 7 Kota Makassar. Pada kegiatan ini saya akan melakukan pra-observasi bersama dengan rekan saya. Untuk itu saya perkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuri Kramburhan, guru mata pelajaran IPS di SMP Muhammadiyah 1 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ikram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Ikram? Alhamdulillah. Hari ini kita bincang-bincang terkait dengan salah satu tugas saya di grup penggerak, yaitu melaksanakan kegiatan observasi. Namun sebelum kita melakukan observasi, ada namanya pra-observasi. Di mana di sini kita bincang-bincang terkait dengan bagaimana Bapak melakukan observasi nanti, bagaimana kesiapannya, sehingga pada kesempatan ini kita berbincang-bincang mungkin ada yang harus diseringkan terkait dengan persiapan observasinya Bapak nanti. Sudah siap untuk melaksanakan observasi, Pak Ikram? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Baik, dalam observasi nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kita siapkan terkait dengan kegiatan observasi, termasuk tujuan pembelajaran mungkin yang harus kita ketahui terlebih dahulu, sehingga mempermudah nanti untuk pelaksanaan observasi. Kira-kira tujuan pembelajaran nanti yang Bapak ingin terapkan di kegiatan observasi itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya yaitu kita sudah masuk di bab 4, yaitu adalah kemudian yang diharapkan adalah pembelajaran berlangsung, siswa mampu mengurutkan periodisasi atau bagaimana peristiwa masa praksara itu berlangsung dan mengaitkan dengan kondisi saat ini. Kira-kira dalam mencapai tujuan yang ingin diterapkan nanti, apa yang harus dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, jadi area pengembangan kira-kira apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut, kami harapkan siswa mampu mengeksplorasi bakatnya, baik itu minatnya dan lain-lain, untuk bisa belajar aktif di kelas. Jadi diharapkan nanti bukan guru yang kemudian menjadi pusat pembelajaran di kelas, melainkan siswa. Jadi insya Allah nanti setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, siswa bisa aktif dalam proses pembelajaran. Jadi kami akan menerapkan proses pembelajaran yang bersifat atau dengan menggunakan metode yang berdiferensiasi. Luar biasa apa yang direncanakan oleh Bapak, apa yang ingin dikembangkan. Mungkin yang ingin saya tahu sedikit, pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak siapkan ini yang seperti bagaimana, Pak? Jadi pembelajaran diferensiasi yang akan kami terapkan itu yang pertama akan melakukan yang namanya persiapan, jadi melakukan perencanaan kira-kira untuk di kelas ini seperti apa metode yang akan kita siapkan. Selanjutnya adalah memberikan asesmen formatif. Jadi asesmen di awal pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kami melakukan asesmen terlebih dahulu. Asesmen itu dalam bentuk pertanyaan baik itu kognitif maupun non-kognitif untuk mengetahui kira-kira karakter siswa di hari itu seperti apa. Oke, luar biasa. Jadi di dalam pengembangan ini mungkin adakah tantangan yang dihadapi Bapak pada saat melakukan pengembangan ini yang akan nanti diterapkan di kegiatan observasi? Jadi ada beberapa tantangan gitu. Kalau kita melihat kondisi atau karakter siswa di masing-masing kelas, beberapa siswa itu kalau guru terus-menerus menjelaskan, menyampaikan pembelajaran dan lain-lain, itu siswa mengantuk, ada yang cerita, ada yang kemudian bergerak sana sini. Nah, kalau kita menggunakan metode seperti itu siswa tidak akan efektif menerima pembelajaran. Makanya kemudian tantangan-tantangan itu saya siasati dengan menggunakan metode-metode pembelajaran sesuai dengan
hasil asesmen yang saya Sudah lakukan, lakukan. iya, asesmen formatif di awal pembelajaran. Jadi ketika siswa-siswa yang tidak bisa diam, istilahnya tidak bisa diam di tempat duduknya, terus bergerak dari satu sama lain itu, saya berikan aktivitas individu atau aktivitas kelompok. Misalkan itu membuat suatu karya sesuai dengan apa yang kemudian dia bisa atau sesuai kemampuannya. Saya berikan tugas tentang bagaimana kemudian dia membuat hasil karya tentang pasar. Iya. Jadi dia menggambarkan bahwa kondisi pasar itu seperti ini, mulai dari bagaimana proses transaksi dilakukan oleh penjual dan pembeli dan lain-lain. Jadi ada beberapa siswa itu yang tidak terlalu bisa kemudian menjelaskan dengan kata-kata, dia hanya menggambarkan. Jadi dia gambar di kertas. Kemudian begini Pak proses jual beli. Karena kalau dia menulis, ada beberapa siswa yang tidak terlalu lancar, kemudian dia menulis kata-kata. Jadi dia lebih enak kemudian menjelaskan itu melalui gambar. Jadi itu hasil karya yang diberikan oleh siswa. Berarti asesmen yang sudah dilakukan, pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin-kemarin ya, itu lebih kontekstual, seperti bagaimana anak-anak menceritakan seperti pasar, kondisi pasar. Itu yang Bapak lakukan. Kemudian setelah ingin siswa bercerita tentang pasar, ada yang bisa mengungkapkan dengan lisan, ada yang bisa tidak bisa, jadi hanya lewat menulis. Jadi mereka memberikan hasil atau memberikan pendapat sesuai dengan apa yang mereka bisa, seperti itu, sesuai dengan kemampuan mereka. Betul-betul Bapak memperhatikan kebutuhan belajar murid Bapak, bagaimana bisa pembelajaran itu bisa terlaksana walaupun kondisi murid itu tidak semua sama, minatnya, kemudian mungkin karakternya, itu tidak semua sama. Luar biasa yang betul-betul Bapak sudah terapkan. Ini mudah-mudahan nanti dikerjakan observasi, tetap konsisten apa yang sudah dilakukan dan mengembangkan apa yang perlu dikembangkan. Sekarang strategi yang Bapak akan lakukan pada saat observasi. Jadi strategi yang akan dipersiapkan itu setelah kami akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Iya, yang berbasis masalah ya. Masalah. Jadi yang pertama yang perlu itu adalah menyusun kira-kira permasalahan apa yang kemudian akan diberikan kepada siswa, mengidentifikasi masalah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan arahan kepada siswa untuk melakukan penyelidikan. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah mengajak siswa atau menyajikan hasil karya. Yang terakhir adalah evaluasi, ini paling penting. Artinya strategi yang Bapak akan nanti persiapkan untuk kegiatan observasi. Kalau saya mendengarkan dari penyampaian Bapak itu luar biasa. Tinggal mungkin nanti diperhatikan bagaimana semua itu bisa diselesaikan, bisa diterapkan dalam waktu yang kita tentukan. Seperti tadi kan membuat PowerPoint mungkin menggunakan waktu yang agak lama. Jadi mungkin nanti disiasati bagaimana kira-kira metodenya sehingga itu bisa diselesaikan pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana nanti menyajikan suatu masalah yang betul-betul berdampak, kalau bisa yang betul-betul berdampak kepada siswa, apa yang dialami setiap hari, supaya anak-anak itu merasa bahwa hal inilah yang saya rasakan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, kemudian media yang Bapak gunakan nanti, media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu banyak berkaitan erat dengan teknologi seperti HP tadi. HP, kemudian ada layar proyektor, kemudian media laptop, insyaallah nanti yang akan saya gunakan. Kemudian nanti kita akan menggunakan dalam proses evaluasi dan refleksi itu untuk meminimalisir kertas yang terlalu banyak digunakan. Jadi biasa saya gunakan aplikasi-aplikasi, biasa itu dalam misalkan puisi ada di Word atau menggunakan Google Form untuk
agar siswa bisa lebih mudah kemudian kita lihat hasilnya bahwa inilah hasil evaluasi dan refleksi yang telah kita lakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi artinya akan menggunakan teknologi untuk penilaian secara individu. Karena nanti kan seperti tadi Bapak sampaikan akan berkelompok, akan diskusi terkait dengan permasalahan yang diperoleh oleh anak-anak, kemudian ada nanti penilaian secara individu. Jadi seperti tadi akan menggunakan media pembelajaran yaitu teknologi sebagai alat untuk penilaian secara individu. Begitu. Nah, kemudian mungkin di akhir-akhir ini Pak, rencana Bapak ini sebelum melakukan observasi apa kira-kira rencana yang akan mungkin dilakukan atau disiapkan, karena kita ini mungkin kegiatan observasinya kapan? Insya Allah rencananya besok. Rencana besok. Besok. Jadi ada satu kelas yang kemudian kita sudah tunjuk itu studi. Insya Allah di kelas itu isinya sebelumnya kami sudah menyiapkan beberapa, termasuk kemudian mempersiapkan layar proyektor, kemudian LCD sudah siap semua, kemudian laptop akan kita gunakan, kemudian memberikan kepada siswa sebisa mungkin untuk membawa HP-nya masing-masing. Kita dalam melakukan evaluasi pembelajaran dan mencari sumber belajar lebih banyak di media internet juga. Di luar biasa, mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kita berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bapak, dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang nanti kita harapkan itu bisa tercapai. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Mudah-mudahan di kegiatan observasi ini bisa memberikan gambaran buat saya kira-kira nanti apa yang Bapak lakukan nanti di kegiatan observasi, dan mudah-mudahan nanti Bapak lebih siap untuk pelaksanaan observasi ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi Pak di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Mudah-mudahan kita sehat selalu untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalitu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan mulai dengan kegiatan mengecek kehadiran kalian semua. Jadi satu persatu sebentar ketika saya sebut namanya, angkat tangan dan menunjukkan hadir Pak. Oke. Aila Azhara Kuinera. Kita mengecek yang pertama tadi kehadiran, kemudian bagaimana saya memotivasi kalian, kemudian selanjutnya adalah kita sama-sama membahas tentang keyakinan kelas supaya kalian ingat lagi kembali bahwa apa yang kita sepakati dan bahwa kalian bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing. Paham semua? Paham. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas hari ini kita akan membahas tentang masa pra-aksara. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah, atau satu-satunya tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah kalian belajar hari ini,
Peserta didik dapat mengurutkan peristiwa sejarah dalam kerangka kronologis masa praaksara dan menghubungkan dengan kondisi saat ini. Oke, paham semua? Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak akan merefleksi kembali apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, pekan lalu. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan pekan lalu? Oke, Hafizah, apa yang kita bahas Hafizah? Masa praaksara. Oke, zaman arkaikum. Perhatikan di atas gambarnya. Jadi sebelum kita mulai, Bapak akan memperlihatkan gambar terlebih dahulu. Jadi inilah bagaimana bentuk zaman arkaikum 2500 juta tahun yang lalu. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa karena kita berada di tahun berapa ini? 2023. Jangan sampai kalian beranggapan 2023 berarti tahun atau usia bumi ini 2023 tahun. Salah. Oke? Jadi usia bumi itu sudah sampai jutaan atau sampai hampir 2500 juta tahun usianya. Oke? 2500 juta tahun. Jadi 2500 juta tahun yang lalu beginilah bentuk bumi. Coba lihat semua. Jadi di zaman arkaikum itu belum ada manusia atau makhluk hidup. Belum. Kenapa belum ada makhluk hidup? Karena betul sekali. Berasal dari kata kalewan yang tua dan lisos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tua. Apa saja peninggalan praaksara pada zaman Paleolitik? Satu, kapal juga pada masa ini digunakan sebagai alat pemotor dan tidak memiliki. Oke, selesai. Jadi inilah hasil refleksi kita hari ini. Berikan aplaus untuk kita semua. Jadi dari hasil refleksi semua saya baca, semua merasa senang karena bisa mengetahui lebih jauh tentang zaman atau masa praaksara. Ada yang merasa senang mengetahui banyak hal yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian ada yang merasa senang karena mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Kemudian hasil refleksi kita hari ini, jadi kita simpulkan bahwa masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi inilah kemudian yang harus kita ketahui bersama, bahwa jauh puluhan ribu tahun sebelumnya, bahkan sampai jutaan tahun sebelumnya, sudah ada manusia yang hidup di dunia ini. Kemudian mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan, mulai dari apa tadi? Berburu dan mengumpulkan makanan. Apa saja kegiatannya? Memancing ikan, apa lagi? Oke, berburu hewan dan lain-lain. Jadi itulah, mudah-mudahan kalian bisa menghargai hasil pendapat dari temannya hari ini. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Saya doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih sempat berbincang kembali terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan kita, yaitu pra-observasi sampai ke kegiatan observasi. Mungkin pada kesempatan ini ada hal-hal yang perlu mungkin kita seringkan terkait dengan kegiatan observasi yang Bapak sudah lakukan. Mungkin ada sesuatu hal yang menurut Bapak di kegiatan observasi mungkin ada yang perlu dikembangkan sesuai dengan Bapak rencanakan di tempat observasi. Terima kasih Bu. Untuk hal-hal yang perlu dikembangkan itu, kalau saya melihat kemudian ada beberapa hal yang masih kurang, terutama di perencanaan pembelajaran. Jadi di perencanaan pembelajaran yang telah saya buat itu, kemudian pada saat observasi pembelajaran di kelas, banyak kemudian langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu tidak saya tuangkan di rencana pembelajaran atau pembelajaran. Jadi itu hal yang kemudian menurut saya ya sampai sekarang perlu kemudian dikembangkan. Jadi ketika selesai itu, setelah melakukan evaluasi,
kemudian didampingi juga pada saat observasi, kemudian disampaikan ternyata di RTP yang saya buat itu masih banyak kekurangan yang perlu kemudian ditambahkan. Jadi setelah itu alhamdulillah setelah saya melakukan evaluasi kemudian disampaikan bahwa kekurangannya ada di mana. Setelah itu kemudian saya memperbaiki rancangan pembelajaran, dan setelah perbaikan rancangan pembelajaran itu telah dilakukan pada saat akreditasi kemarin, pada saat proses pembelajaran dinilai oleh tim asesor. Alhamdulillah kondisi yang dilihat oleh tim asesor itu dia memuji kegiatan pembelajaran karena semua langkah-langkah pembelajaran yang tertuang di RTP alhamdulillah semua saya laksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di RTP. Artinya menyadari bahwa langkah-langkah di perencanaan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di kelas. Namun melihat bahwa langkah-langkah yang direncanakan itu adalah bermanfaat dan baik untuk pembelajaran, maka Bapak akan melakukan suatu perubahan. Nah, sekarang mungkin dalam pembelajaran ada hal lain yang perlu mungkin Bapak kembangkan selain langkah-langkah tadi. Apakah ada yang perlu dikembangkan sesuai dengan yang Bapak sampaikan juga bahwa ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sebagaimana yang tujuannya kemarin itu adalah mengurutkan peristiwa sejarah dalam kerangka kronologis masa prakarsa dengan menghubungkan yang kondisi saat ini. Apakah dalam menjalankan ini ada sesuatu hal yang menurut Bapak sangat bermanfaat untuk diterapkan atau bagaimana? Terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan pada observasi yang lalu, jadi alhamdulillah kalau saya melihat siswa pada saat observasi pada pembelajaran di kelas, siswa sangat kemudian minat belajarnya itu meningkat. Jadi saya lihat kemudian sebelumnya pada saat proses pembelajaran sebelumnya, saya lihat proses minat belajar anak itu meningkat. Itu bisa dilihat dari ketika saya tampilkan media-media pembelajaran. Yang pertama itu saya tampilkan sebuah gambar bagaimana kemudian di masa praksara itu kita lihat bagaimana kondisi 2.500 tahun yang lalu seperti apa. Di 2.500 tahun yang lalu itu kondisi bumi masih sangat panas. Jadi anak-anak di situ penasaran melihat kemudian gambar yang saya tayangkan itu, mereka menganggap bahwa itu seperti neraka. Padahal itu adalah kondisi bumi pada saat 2.500 tahun yang lalu. Kemudian menurutkan selanjutnya, di masa selanjutnya kemudian muncul hewan-hewan bertubuh besar. Jadi anak-anak di situ sangat senang kemudian melihat, oh ternyata 3.000 tahun yang lalu itu ada hewan bertubuh besar yang dinamakan dinosaurus. Kemudian selanjutnya anak-anak saya arahkan untuk mencari permasalahan. Permasalahan itu saya ada 3, kemudian 3 permasalahan itu kemudian dicari oleh anak-anak, oleh siswa dalam bentuk kelompok. Jadi saya membuat siswa menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Kemudian setelah itu mereka mendiskusikan pokok permasalahan itu terkait dengan organisasi pada masa praksara. Setelah itu kemudian mereka menyajikan hasil karyanya dalam bentuk PowerPoint. Jadi dalam bentuk PowerPoint yang telah mereka laksanakan di aplikasi Canva. Jadi dalam pembelajaran IPS saya selalu menggunakan beberapa aplikasi media pembelajaran termasuk Canva. Jadi anak-anak saya sudah ada bagaimana cara menggunakan aplikasi Canva itu, baik itu dalam bentuk poster ataupun dalam bentuk PowerPoint. Jadi anak-anak kemudian ketika diberikan media pembelajaran seperti itu dan sering mereka gunakan sehari-hari, alhamdulillah saya lihat anak-anak itu minat belajarnya lumayan bagus, jadi semakin meningkat ketika kemudian kita menerapkan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Oke, jadi dalam pembelajaran minat belajar murid sudah dipenuhi dengan berbagai macam, ada konsepnya, kontennya, semua sudah ada. Nah, kemudian kalau menurut Bapak dengan langkah-langkah yang Bapak berikan, kemudian minat belajar yang sudah diklasifikasi, kemudian
dan ditambah dengan media-media yang lain, menurut Bapak tujuan yang Bapak sebenarnya harapkan dalam pembelajaran itu tercapai atau untuk langkah-langkah pembelajaran berikutnya, kemudian kita lihat dari tujuan pembelajaran tadi, yaitu adalah peserta didik dapat menurunkan peristiwa sejarah dalam rangka masa praksara dan menggunakan kondisi saat ini. Alhamdulillah sudah tercapai. Itu dapat dilihat dari pada saat siswa melakukan presentasi. Itu adalah presentasi, kemudian hasil karyanya atau menyajikan hasil diskusinya. Jadi di situ kemudian siswa mampu kemudian mengurutkan mulai dari masa praksara, mulai dari masa secara arkeologis, kemudian sampai kemudian dijelaskan pembabakan zaman praksara, mulai dari zaman batu kemudian sampai zaman modern. Kemudian di situ ada beberapa kemudian peninggalan masa praksara mereka sampaikan semua, dan alhamdulillah mereka mengkaitkan sampai saat ini. Contohnya misalkan mereka sampaikan bahwa di masa praksara itu masyarakat kemudian melakukan kebiasaannya itu apa? Mereka memancing ikan. Ternyata sampai sekarang kebiasaan memancing ikan itu masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Kemudian ada alatnya juga, alat cobek-cobekan. Nah, alat cobekan itu ternyata sudah ada dari zaman masa praksara. Kemudian sampai saat ini orang-orang atau masyarakat masih menggunakan cobekan di dapur. Luar biasa yang dilakukan Bapak. Walaupun tadi langkah-langkah pembelajarannya mungkin secara sepenuhnya tidak terstruktur dengan baik, namun tujuan pembelajaran bisa tercapai. Luar biasa, mudah-mudahan nanti setelah ada refleksi bagaimana merencanakan sesuatu hal supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian dari ini kira-kira langkah apa yang Bapak akan lakukan setelah melihat bahwa di dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan itu memiliki langkah-langkah yang mungkin membutuhkan lagi struktur yang lebih bagus lagi, namun di sisi lain tujuan pembelajaran mungkin sudah tercapai. Kira-kira apa lagi yang Bapak akan lakukan ke depannya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, masih banyak kekurangan kemudian pada diri saya, terutama pada proses pembelajaran. Yang kurang itu di rencana atau kadang kita lupa bahwa ternyata pada saat sebelum kita masuk ke kelas sangat penting sekali kita merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi murid. Jadi pada saat ini saya kemudian menyadari ternyata bahwa kekurangan itu bisa kita siasati dengan lebih banyak memperbanyak meningkatkan kompetensi diri. Jadi insya Allah nanti karena sebelumnya saya jarang mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan kita yang kemudian peningkatan kompetensi diri dan lain-lain. Setelah ini kemudian saya berusaha untuk lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan, lebih banyak pengalaman lagi, sehingga hal-hal tersebut bisa diterapkan di kelas untuk peningkatan kompetensi guru. Luar biasa gerakan yang Bapak sudah menyadari apa yang sudah dilakukan dan akan selalu melakukan perubahan untuk perkembangan pembelajaran kita. Baik, mungkin yang terakhir Pak ya, setelah kita melakukan observasi sampai pas observasi, kira-kira apa yang Bapak rasakan setelah kegiatan kita ini terkait dengan pembelajaran di kelas, kira apa yang Bapak rasakan? Jadi pertama saya ucapkan terima kasih banyak karena menjadi bagian dalam kegiatan dan saya sangat bersyukur. Jadi ada banyak sekali perubahan dalam diri saya, terutama melihat bahwa ternyata penting sekali menjalankan pembelajaran sebelum kita masuk kelas. Ketika disampaikan pada saat observasi kelas kemarin, ternyata masih banyak kekurangan yang saya dapatkan, dan setelah itu kemudian saya melakukan evaluasi, kemudian melihat ternyata pada saat sekolah kita dipresentasi, ternyata saya betul-betul dinilai oleh tim asesor. Kemudian setelah itu tim asesor kemudian menilai bahwa ternyata sudah lumayan bagus proses pembelajaran kita. Jadi apa yang dinilai oleh tim asesor itu adalah hasil dari bagaimana
proses observasi yang ikut dilakukan pada saat itu. Kemudian menilai ternyata, oh Pak Ikram ini masih memiliki kemudian kekurangan di renggang pembelajarannya, masih belum terstruktur dengan baik dan perlu kemudian dituangkan di rencana pembelajaran. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa kemudian belajar, kemudian diberikan pengetahuan terkait dengan pembelajaran apresiasi, itu. Terima kasih banyak juga, luar biasa yang dilakukan Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ketahui terkait dengan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan, mudah-mudahan kita selalu berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Karena di antara 24 guru Bapak yang menjadi terpilih untuk sebagai pengimbas yang pertama, mudah-mudahan Bapak juga mengimbaskan kepada rekan-rekan lain dan saya juga. Jadi insya Allah nanti semua rekan-rekan bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan alhamdulillah kalau misalnya Bapak setelah melakukan kegiatan ini ada perubahan yang Bapak rasakan, semoga itu selalu ditingkatkan. Walaupun itu mungkin kita sama-sama belajar, mudah-mudahan itu sebagai bahan untuk selalu mengembangkan diri kita sebagai seorang. Terima kasih banyak atas kesempatannya, sudah direpotkan mulai dari pasca sampai pasca. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan dan semoga dibalas dengan kebaikan yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ikram, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.